Salam, berjumpa kembali saudara-saudara dalam channel Sahabat Kristiani. Kali ini kita akan sharing atau berbagi cerita tentang membangun pelayanan atau membuat gereja tetap bertahan di tengah-tengah pandemik virus corona yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya hanya ingin boleh disebut sharing tentang bagaimana gereja saya ataupun bagaimana gereja kami membangun pelayanan, membuat gereja tetap bertahan di tengah-tengah sulitnya peristiwa yang kita alami saat ini, yaitu pandemik virus corona yang dihadapi oleh seluruh dunia. Pertama-tama ketika kami mendapatkan surat dari pemerintah bersama juga surat daripada preses kami ataupun pimpinan gereja kami per area, per daerah khususnya Riau, yang mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka gereja harus berperan aktif dengan tidak mengadakan kebaktian di gereja, atau dengan kata lain memindahkan kebaktian dari gereja menjadi kebaktian keluarga di rumah-rumah. Berita ini sepertinya menjadi petir di siang bolong, khususnya bagi gereja kami yang selama ini mengandalkan pelayanan dengan perjumpaan, pertemuan di gedung gereja. Kenapa saya sebut seperti petir di siang bolong? Karena kita dengan cepat harus berpikir bagaimana menyesuaikan pelayanan, bagaimana ibadah tetap berjalan di rumah-rumah. Karena kita tahu sendiri pergumulan yang kita hadapi selama ini. Bahkan untuk melakukan ibadah keluarga di rumah yang dipimpin oleh pelayan bersama dengan jemaat yang lain, seringkali yang punya rumah meninggalkan rumah, khususnya suami, karena alasan takut mimpin doa dan yang lain-lain. Lalu kita berpikir bagaimana mungkin mereka akan melakukan ibadah di rumah tanpa arahan, tanpa bimbingan. Oleh karena itu, begitu pengumuman itu disampaikan, begitu informasi itu kita terima, kita sangat bergumul bagaimana gereja tetap bisa dibangun. Seperti yang dikatakan Martin Luther, gereja bukanlah gedungnya tapi gereja adalah orangnya. Bagaimana gereja itu tetap bertumbuh melalui kebaktian di rumah-rumah. Kita bingung sebenarnya, tapi dalam kebingungan itu kita harus mencari solusi. Kita harus cepat bergerak. Nah, oleh sebab itu sejak awal informasi itu datang, saya sendiri kemudian berpikir keras untuk bagaimana membuat pelayanan tetap berjalan. Tidak mungkin tanpa kebaktian, tapi tidak mungkin di gereja. Sebab jika itu dilakukan sama saja dengan melanggar aturan pemerintah, sama aja dengan kita juga berperan serta menyebarkan penyebaran virus corona, dan kita tentu itu membawa kesakitan pada semua orang, dan gereja tentunya tidak mau seperti itu. Ditambah lagi dengan perbincangan di media sosial tentang bagaimana seharusnya pelayanan dilakukan. Di tengah-tengah banyak ide dan banyak saran itu, maka saya pun melakukan semuanya apapun yang bisa dilakukan. Pertama sekali yang kami lakukan adalah membangun grup WA. Sesungguhnya saya mengakui ini sedikit terlambat, karena semestinya sejak awal kita harus membangun grup WA sebagai media informasi kepada seluruh jemaat. Cuma karena selama ini kita terpaku dan sangat dibantu oleh warta jemaat yang dicetak dalam stensilan atau dalam kertas acara, kita tidak terpikir ke sana. Tetapi mau tidak mau, dengan cepat saya mencari semua nomor jemaat yang bisa ditambahkan untuk masuk dalam grup WA tersebut. Melalui WA itu kita sharing informasi
kita berbagi informasi. Pertama sekali kita sampaikan bahwa kita tidak bisa berkumpul di gereja terhadap virus ini. Kemudian kita lakukan semua cara. Yang kedua, acara kita buat, cetak, dan bagi ke rumah-rumah. Kita pergi dari rumah ke rumah, door to door, menyampaikan tertib acara. Bukan hanya sekedar membagikan, tapi kita menyampaikan kepada mereka, Amang, tolong dilaksanakan ibadah keluarga dan ibadah minggu di rumah. Kita selalu berkomunikasi seperti itu. Saya mendampingi penatua-penatua sektor, penatua-penatua wilayah untuk menjumpai rumah ke rumah supaya mereka beribadah. Cara ini sepertinya efektif dan mereka melihat perhatian dari para pelayan luar biasa sehingga mereka terpanggil untuk melakukan ibadah itu dan juga terpanggil juga untuk menaati anjuran-anjuran yang kita sampaikan melalui WA. Selanjutnya kita berpikir mungkin akan ada kebosanan bagi mereka. Mungkin juga ada pertanyaan, ada benarnya pertanyaan yang mengatakan bagaimana kami akan melakukan ibadah minggu. Kemudian kita ambil satu kebijakan, kita mulai memakai YouTube yang selama ini tidak begitu aktif mengelola video-video di YouTube. Lalu kita kembali lagi belajar aplikasi, belajar hal-hal software-software yang bisa membangun sebuah ibadah utuh atau panduan ibadah virtual di YouTube. Lalu kita buat syuting dengan mengatur sesuai dengan protokol yang ada dari pemerintah. Kita jaga jarak. Kita berkhotbah di gereja, berkhotbah dalam kesepian, artinya tidak ada orang, tidak ada manusia. Kita ambil gambar, semuanya kita rekam dan menjadi satu video yang bagus. Kita edit sedemikian bagus, lalu kita bagikan ke jemaat supaya mereka juga bisa dipandu dengan YouTube itu. Tentu kendala memang tidak semua punya YouTube atau bahkan tidak semua keluarga apalagi rata-rata yang lansia memiliki handphone yang mendukung untuk YouTube. Tetapi kita juga tidak mengabaikan generasi muda atau orang tua muda yang sudah mampu membuka YouTube atau membuat akun di YouTube. Kemudian kita layani, kita sampaikan, kita beri informasi, lalu kita berikan video panduan untuk ibadah itu. Dengan harapan gereja tetap terbangun ataupun gereja sebagai orangnya tetap bertumbuh di rumah sekalipun bukan di gedung gereja. Jadi kita informasikan setiap minggu acara-acara, kita bagikan renungan-renungan, kita bagikan juga khotbah-khotbah kepada mereka. Itu semua kita lakukan supaya ibadah penyembahan itu tidak pernah berhenti. Selanjutnya juga kita melakukan cara-cara lain untuk memotivasi, mendorong terus jemaat itu untuk melakukan ibadah, khususnya melalui WA itu. Sebelum ibadah hari Minggu sesuai jam yang biasanya dilakukan, khususnya di gereja kami jam 10, tengah 10 kita sudah ingatkan, hari Sabtu kita sudah ingatkan, jangan sampai lupa beribadah. Banyak pendapat, kenapa harus melakukan ibadah virtual? Kenapa harus membuat ibadah virtual melalui YouTube dan lain-lain? Lalu kita abaikan saja. Yang penting apa yang bisa kita berikan untuk membantu jemaat. 1 atau 2 orang saja yang terbantu dengan itu, mengapa tidak? Tetap kita lakukan supaya ibadah itu tetap berjalan di rumah-rumah. Selanjutnya kita manfaatkan juga Facebook. Facebook melalui live streaming. Kita lakukan ibadah di gereja dengan melivekan di Facebook. Walaupun rasanya berbeda. Kita bernyanyi sendiri. Kita berkhotbah dalam kesepian. Tetapi itu semua adalah cara untuk membangun, untuk menumbuhkan pelayanan di tengah-tengah kesulitan ini. Selanjutnya kemudian kami melihat ada kebosanan dengan YouTube, dengan Facebook yang live streaming. Kemudian kita cari solusi lain.
Kemudian kita mengadakan kebaktian di halaman rumah, yaitu hanya para pelayan 3 orang, pengkhotbah, liturgis, dan pemandu musik melalui musik box. Biarlah jemaat beribadah di rumah masing-masing dengan memakai pengeras suara, memakai masker. Kita beribadah di luar, tapi kita tidak izinkan juga jemaat banyak menghampiri kita. Kita suruh mereka di rumah, mereka mengikuti ibadah itu. Demikianlah hal-hal yang kita lakukan untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah pandemi corona ini. Tidak tergantung ataupun tidak melihat apa yang dilakukan orang lain. Percaya saja apa yang kita lakukan selama itu masih dalam koridor yang benar. Selama itu masih dalam tujuan membangun jemaat. Selama itu dalam tujuan membangun gereja, jangan pernah putus asa. Cara-cara yang kami lakukan tadi mungkin juga telah dilakukan oleh orang lain. Mungkin juga lebih baik dilakukan orang lain. Tapi kami berpikir dengan berbagi informasi ini, ataupun mungkin tidak disebut ini sebagai satu tips atau suatu kiat untuk membangun pelayanan. Tapi bagi kami, inilah yang dapat kami lakukan. Tentu Anda mungkin bisa melakukan lebih baik. Tentu Anda mungkin punya metode-metode yang lebih baik. Tapi intinya dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, dalam keadaan gereja yang kita hadapi saat ini, jangan pernah putus asa mencari satu solusi terbaik untuk mengembangkan jemaat. Jika ada perdebatan soal teologi, soal pemahaman dan lain-lainnya, saya pikir itu bisa kita lakukan nanti setelah semua peristiwa ini berangsur-angsur lebih baik. Demikian saudara-saudara, semoga sharing kami ini membantu kita ataupun memberkati Anda untuk tetap membangun pelayanan gereja, membangun gereja yang terus-menerus menyembah Tuhan, sekalipun bukan di gedung gereja itu sendiri. Salam, Tuhan memberkati.